Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan izin memaparkan materi terkait pengembangan bakat dan minat peserta didik. Nah, inilah anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Deliana Salsabila, yang kedua saya sendiri Dina Almunawaroh, yang ketiga Ervina Firsya Amalia, dan yang keempat ada Putri Mutiara Nur Muslimah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi ya. Selamat menyimak. Nah, sebelum lebih jauh membahas terkait pengembangan minat dan bakat peserta didik, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari minat dan bakat itu sendiri. Nah, definisi dari minat dan bakat itu sendiri adalah jika minat adalah suatu kecenderungan seseorang terhadap sesuatu hal yang ditandai dengan adanya rasa ketertarikan atau rasa suka terhadap sesuatu hal tersebut. Sedangkan bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang yang dibawanya sejak lahir dan harus dikembangkan dan dilatih terlebih dahulu. Nah, perbedaan antara minat dan bakat, jika minat adalah rasa ketertarikan seseorang terhadap sesuatu hal, dan biasanya minat itu bisa berubah-ubah ya teman-teman, dan minat juga tidak dibawa sejak lahir. Sedangkan bakat adalah kemampuan seseorang yang dibawa sejak lahir dan harus dilatih lalu dikembangkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengetahui antara minat dan bakat, selanjutnya kita akan membahas terkait cara mengenal minat dan bakat dari peserta didik. Cara untuk mengenali bakat dan minat peserta didik yaitu yang pertama bisa dilihat dari hobi. Hobi itu merupakan kesenangan atau kegemaran dalam melakukan sesuatu hal ya teman-teman. Nah, dengan melihat hobi peserta didik, ini tuh bisa menjadi salah satu petunjuk mengenal minat dan bakat apa yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Cara yang ketiga yaitu mencari tahu apa yang ingin dilakukan namun belum terlaksana. Nah, selain mengetahui hobi atau minat yang disukai oleh peserta didik juga bisa mengingat kembali nih hal-hal baru atau aktivitas apa yang sangat ingin dilakukan namun belum terlaksana selama ini karena halangan tertentu. Karena bisa jadi aktivitas tersebut merupakan bakat tersembunyi yang selama ini belum muncul karena kurangnya motivasi dari keluarga atau keadaan lingkungan sekitarnya yang belum memungkinkan. Cara selanjutnya yaitu dengan bertanya kepada orang terdekat seperti keluarga, teman, ataupun guru yang merupakan orang terdekat yang terkadang dapat mengetahui kelebihan atau keistimewaan apa sih yang dimiliki peserta didik selama ini secara objektif. Cara selanjutnya yaitu dengan mengamati penyelesaian aktivitas sehari-hari. Tanpa disadari, bagaimana penyelesaian aktivitas yang dilakukan dapat membantu peserta didik untuk menemukan minat dan bakatnya loh. Nah, jika ada aktivitas yang peserta didik lakukan lebih baik dari yang lainnya, berarti memang itu adalah potensi bakatnya yang akan membuat mereka merasa lebih nyaman saat melakukannya. Adapun faktor yang mendukung pengembangan minat dan bakat terbagi menjadi dua, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat dan faktor yang mempengaruhi perkembangan minat. Terdapat 5 faktor internal yang mempengaruhi perkembangan bakat. Yang pertama adalah minat. Minat merupakan kecenderungan yang muncul dari dalam diri individu atau seseorang. Dalam hal ini, minat merupakan sebuah kunci dasar yang paling penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, motif berprestasi. Peserta didik pasti memiliki sebuah keinginan kuat untuk menjadi seseorang yang berprestasi. Maka, dengan dorongan itulah dan ditambah dengan latihan, maka anak tersebut dapat mengoptimalkan bakat yang dia miliki. Ketiga, keberanian mengambil resiko.
Resiko adalah konsekuensi atau akibat dari sesuatu yang akan kita lakukan atau yang telah kita lakukan. Contohnya, ketika kita memiliki bakat dalam hal bernyanyi dan berani mengambil resiko seperti suara habis, tidak disukai oleh beberapa orang, dan sebagainya, maka kita akan memiliki peluang yang besar untuk bisa menjadi penyanyi yang baik. Hal ini juga berkaitan dengan proses perkembangan peserta didik. Yang keempat, keuletan menghadapi tantangan. Ulet artinya tidak mudah putus asa dan tidak takut gagal. Seseorang yang bisa menganggap bahwa kegagalan itu adalah hal yang biasa, maka ia memiliki mental yang kuat untuk menghadapi segala tantangan yang akan terjadi. Keuletan ini juga merupakan salah satu dari kunci keberhasilan proses pembelajaran. Yang kelima, bawaan atau genetik. Sesungguhnya, sejak kita lahir, kita memiliki potensi yang sudah kita bawa sejak lahir itu. Segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu, sebetulnya sebagiannya berasal dari karakteristik yang diwariskan oleh orang tua kita. Nah, selain faktor internal, ada pula faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bakat peserta didik. Apa aja sih? Oke, yang pertama, latihan. Bakat merupakan sesuatu yang dimiliki secara alamiah yang memerlukan latihan dalam proses pembentukannya. Jadi, latihan yang dilakukan secara terus-menerus ataupun kontinu itu dapat membantu mengembangkan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri. Memiliki kesempatan untuk mencoba merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pengembangan bakat. Peserta didik yang memiliki peluang untuk mencoba atau melakukan sesuatu hal yang mereka sukai atau kegiatan yang mereka sukai dapat membantu mereka untuk mengembangkan bakat mereka secara maksimal. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai terhadap peserta didik, bakat tersebut dapat berkembang dan dimanfaatkan secara optimal. Yang keempat, dukungan dan dorongan dari keluarga. Bakat yang dimiliki oleh peserta didik tidak dapat berkembang apabila tidak adanya motivasi atau dorongan yang diberikan oleh orang terdekatnya, yaitu keluarga. Terkait hal ini, peran keluarga dalam memberikan motivasi serta perhatian terhadap peserta didik sangat diperlukan, sehingga dengan adanya dorongan ini, dalam diri peserta didik timbul inisiatif mengapa mereka melakukan hal tersebut atau mengapa mereka menekuni bakat yang mereka miliki. Dan yang terakhir, pola asuh orang tua. Pola asuh yang baik, maka anak cenderung akan baik pula ke depannya. Sama halnya jika pola asuh orang tua terhadap perkembangan bakat yang dimiliki oleh anak sangat diperhatikan dan sangat didukung, maka anak tersebut akan berusaha untuk mengembangkan bakat yang ia miliki secara optimal ataupun maksimal. Di samping faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bakat, ada pula faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan minat diantaranya sebagai berikut. 1. Keinginan atau kebutuhan seseorang. Keinginan atau kebutuhan seseorang karena adanya rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitar akan mudah menimbulkan minat. Misalnya, seseorang yang kecenderungan berdagang. Dalam hal ini, seseorang mempunyai hasrat ingin tahu terhadap ide bisnis usaha yang lebih besar. 2. Motivasi dan cita-cita. Adanya cita-cita dan dukungan oleh motivasi yang kuat dalam diri seseorang, maka akan dapat membesarkan minat orang itu terhadap suatu objeknya. Misalnya, cita-cita seseorang yang ingin menjadi atlet, maka akan timbul motivasi dalam dirinya agar selalu berusaha untuk mewujudkan cita-citanya menjadi atlet. 3. Sikap terhadap suatu objek. Sikap senang terhadap objek dapat membesarkan minat seseorang terhadap objek tersebut. Sebaliknya, jika sikap tidak senang akan memperkecil minat seseorang. Misalnya, seseorang yang memiliki kecenderungan menyukai hewan, ia akan memiliki hasrat ingin tahu tentang hal yang berkaitan dengan hewan. 4. Keluarga. Keadaan pendidikan dan sosial ekonomi dalam suatu keluarga dapat mempengaruhi minat seseorang terhadap objek tersebut. 5. Fasilitas.
Tentunya, tersedianya fasilitas yang mendukung akan memicu semangat dan minat seseorang terhadap suatu objek lebih besar. 6. Teman pergaulan. Teman pergaulan yang mendukung, misalnya ketika diajak berdiskusi terhadap suatu isu yang dibicarakan banyak orang atau topik tertentu yang menarik perhatiannya, maka teman tersebut timbul adanya rasa ingin tahu yang lebih untuk mencari informasinya sehingga lebih dapat meningkatkan minatnya. 7. Perasaan dan emosi. Faktor perasaan dan emosi ini mempunyai pengaruh terhadap objek. Misalnya, seorang editor yang kontennya ditonton oleh banyak orang dapat membangkitkan perasaan senang dan dapat menambah semangat atau kuatnya minat dalam kegiatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu manfaat mengenal minat dan bakat. Bagi tenaga pendidik, manfaat mengenal minat dan bakat ini menjadi sebuah motivasi untuk terus mengembangkan potensi mereka agar dapat bertindak lebih aktif, kreatif, dan dapat membentuk karakter siswa dengan sebaik-baiknya. Sedangkan manfaat mengenal minat dan bakat bagi peserta didik yaitu: yang pertama, membuat peserta didik memiliki arah dan tujuan untuk kedepannya. Dan yang kedua, menjadi sebuah langkah awal untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Strategi pengembangan minat dan bakat peserta didik. Yang pertama, pendidik dapat menerima peserta didik apa adanya, serta memberi kepercayaan bahwa ia mampu. Yang kedua, pendidik mampu percaya diri dalam menyampaikan segala sesuatu. Yang ketiga, pendidik dapat memahami pemikiran, perasaan, dan perilaku peserta didik. Dan yang terakhir, pendidik dapat melakukan pengembangan secara kognitif. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.